selalu dalam lindungan Allah dan semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, ini sebelumnya kalau boleh tahu, adik-adik baru pulang sekolah atau sedang libur nih? Daring. Oh, daring. Ada yang daring, ada yang mungkin baru pulang sekolah. Baik, sebelumnya terima kasih buat adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan seminar pada hari ini. Agar tidak berlama-lama lagi, agar tidak berlama-lama lagi dan agar tidak mengulur-ngulur waktu lagi, di sini kakak rasa adik-adik sudah siap ya untuk menerima materi yang sangat luar biasa dengan tema pentingnya pendidikan sebagai penunjang karir cemerlang yang akan disampaikan oleh seorang narasumber yang sangat hebat, oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua DPD Hilsi Jatim, Ketua Pembina Kadin, Direktur Polindo Internasional, Ketua Setie Pemuda Surabaya, Direktur PT Asri Loka Wonosalam, Direktur Loka Jaya Wonosalam, dan beliau juga adalah seorang advertising online. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Dr. Haji Nuryadi SLSMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kebahagiaan kita tergantung dari kualitas pikiran kita. Ya, itu saya rasa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian selalu hebat, sukses. Yang mau bertanya kita berikan kesempatan. Silakan yang mau tanya boleh silakan. Saya mau tanya Kak. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak. Silakan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan manajemen diri? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan manajemen diri? Manajemen diri itu termanajemen waktu ya. Ya. Bagaimana? Pertanyaan luar biasa ini. Bagaimana cara kita meningkatkan manajemen diri? Manajemen berarti memanage diri. Memanage diri berarti sama tadi memanage emosi, memanage pikiran, juga termasuk memanage waktu, ya kan? Dan termasuk memanage permasalahan-permasalahan kita, ya kan? Kita punya jadi kita kalau memanage perencanaan, kita membuat planning, kita membuat perencanaan, kita tulis, contoh begitu ya, kita tulis. Kemudian kalau kita tulis, kita rencanakan, dan kita tulisannya itu pun juga perencanaannya juga harus sesuai standar, yaitu ada SMART, specific, measurable, achievable, real time, time bound, sesuai karakter. Coba itu ada standar penulisannya. Kemudian apa tadi yang kedua, yaitu memanage emosi. Nah, jadi kita mampu mengelola emosi tadi. Masalah-masalah yang sudah lalu ya sudah kita lepaskan. Kita belajar tadi kan. Lama ini kan kadang-kadang kita tidak bisa hidup bahagia hari ini kalau selalu berpikir masa lalu. Kita tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini kalau kita selalu kepikiran mantan. Kita selalu kepikiran penyesalan-penyesalan masa lalu. Kalau kita selalu menyalahkan diri kita. Kalau kita merasa kenapa ya gitu ya. Ya kita harus ikhlaskan, kita lepaskan, kita maafkan. Itu mengelola, memanage emosi. Ya. Kemudian memanage waktu. Kalau memanage waktu gimana Pak Nur? Memanage waktu berarti harus punya skala prioritas. Punya daftar skala prioritas. Mana ya yang prioritas buat saya? Makanya tadi kan harus membuat nanti daftar prioritas. Oh, yang ini yang penting, yang urgent, dan ada penting yang urgent, ada penting tidak urgent. Penting urgent itu contohnya apa? Pendidikan itu penting, ya kan? Penting. Pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Yang penting urgent lagi itu mungkin kesehatan, sakit itu juga. Yang tidak penting apa? Tidak penting, contohnya main game itu tidak penting. Tidak urgent, tidak penting dan tidak urgent kan. Tapi kita juga butuh itu. Nah, itu harus kita kelola. Ada skala. Makanya ada kalau nanti teman-teman harus mampu mengelola. Kalau biasanya kami di dalam permainan di pembelajaran itu ada botol yang di situ ada batu, ada pasir, ada air.
ada batu, ada kerikil, ada pasir, ada air. Bagaimana kita ini semua ada batu, ada kerikil, ada pasir tadi bisa masuk di akuarium tadi caranya supaya cukup gimana? Kalau langsung kita masukin pasir, kemudian kerikil, kemudian batu, tentu tidak cukup. Ya kan tidak cukup. Tapi kalau kita masukinnya itu batu besar-besar dulu, habis itu kan ada rongga-rongga itu kita masukin kerikil, habis itu kita masukin pasir, cukup kapasitas tadi. Sama seperti tadi, batu tadi ilustrasinya sesuatu yang penting yang urgent. Terus pasir tadi yang apa itu tidak penting tapi urgent, atau penting tapi tidak urgent. Yang kemudian pasir tadi yang tidak penting. Jadi kita yang membuat skala prioritas, memanage waktu tadi gitu, memanage waktu. Ya, belajar. Jadi kalau usahakan semuanya tertulis, tertuang nanti tertulis. Kemudian dibuat skala prioritas. Gitu ya. Bisa diterima Mbak Nadia? Bisa Pak, terima kasih. Sama, makasih kembali. Oke. Silakan. Bagaimana upaya mengembangkan mindset yang kesini, di mana mindset tersebut itu terlahir dari keadaan atau kondisi kita. Contohnya kan masih banyak orang yang tidak percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Kayak gitu, Pak. Bagaimana cara mengembangkan mindset yang kayak gitu? Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang memang sering kali ditanyakan oleh anak-anak muda, ya. Yang seringkali mereka hilang atau kurang percaya diri, ya, kurang percaya diri. Ya sudah ada percaya diri tapi masih kurang. Lalu bagaimana Pak Nur cara meningkatkan percaya diri? Nah, percaya diri itu tentu ditingkatkan dari mana tadi? Dengan kesadaran, sadar. Tadi kan ada tadi di materi saya tadi sadar bahwa Anda itu unik, sadar Anda itu berharga. Mengetahui saya itu keberadaan saya itu berharga di sini. Jadi kita menyadari, jadi yang pertama, oh iya saya itu unik ya, saya itu luar biasa. Saya lahir ini sesuatu yang pilihan ya. Dari saya telah mengalahkan dari ribuan sel sperma ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu unik ya, tidak ada yang sama ya. Ini ada pengetahuan di sini. Oh iya. Terus kita begitu masuk di dalam satu forum dan apa itu, kita selalu menjaga itu. Dan kita selalu menjaga perasaan kita, oh, kita tidak merasa rendah. Kita tidak merasa rendah diri, tapi, oh ya, saya bisa lah. Saya ini, kalau memang saat ini mungkin belum bisa, tapi saya yakin nanti suatu saat nanti belum bisa. Dan kalau mungkin masuk dalam satu forum, ketemu dengan orang-orang baru, kita akan kikuk, takut, apa gitu ya. Ya saja. Santai saja. Kadang-kadang kita kan terlalu serius, terlalu memikirkan diri kita tidak mampu. Dan kita selalu berpikir, apa orang-orang mau menerima saya ya? Apa orang-orang mau menganggap saya ya? Kita selalu menganggap diri kita itu rendah. Kita selalu menganggap, kita itu sering lebih banyak berpikir dalam sehari-hari kita itu, lebih banyak berpikir negatif thinking terhadap diri kita. Kita itu sering kali berpikir, apa yang mampu, apa yang bisa, apa yang tidak mungkin saya bisa. Itu yang sering kali melintas dalam diri kita. Kalau di dalam ini, jadi kurang lebih di dalam otak kita itu sehari itu ada 50.000 pemikiran. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen buka WA, saya buka ini, buka itu. Itu kurang lebih kalau dihitung di dalam penelitian itu kurang lebih 50.000 kali. Kita itu berpikir itu. Nah, kebanyakan dari 50.000 kali itu kebanyakan kita berpikirnya itu negatif. Itu yang menghambat kita tidak artinya kita kurang percaya diri. Maka adik-adik sekalian, bagaimana Pak caranya meningkatkan saya menjadi lebih percaya diri? Mulailah saat ini selalu katakan dalam diri adik-adik sekalian, saya bisa, saya luar biasa, saya unik, saya ini adalah manusia pilihan, saya diciptakan untuk sukses. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Ini di dalam ilmu hipnotis yaitu namanya afirmasi. Jadi adik-adik sekalian bisa afirmasikan, saya hebat luar biasa, saya lancar, saya bisa, saya lancar, saya bisa, saya mampu, saya bisa. Afirmasikan, masukkan. Jadi kata-kata positif itu yang harus sering dikatakan dalam diri Anda. Jangan, orang luar tuh kadang-kadang tuh selalu berbilang, kamu itu
jelek, kamu itu tidak bisa, kamu itu. Lah, orang luar itu memang kebanyakan berbicaranya negatif dari kita. Lah itu kita tidak perlu dengar itu. Lah kita rubah atau kita isi diri kita dengan sesuatu hal yang positif tadi. Kita afirmasikan, saya hebat, saya luar biasa. Saya hebat, saya luar biasa. Memang saat ini belum, tapi saya suatu saat, memang saat ini saya masih belum bisa, tapi saya belajar pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Saya yakin bisa. Jadi itu katakan terus Mas Il. Diafirmasikan. Kalau sering-sering itu yang masuk ke alam bawah sadar kita, ke diri kita, maka itu yang keluar. Ya kan? Yang keluar itu. Karena Allah sesuai apa yang kita rasakan. Allah sesuai apa yang kita rasakan. Allah, aku sesuai apa yang kamu. Coba Mbak Uswa, begitu ya. Saya luar biasa, saya pasti bisa, saya bisa. Begitu masuk ke dalam suatu forum yang biasanya minder, apa yang diterima ya, oh biasa saja ini, ketemu dengan ini, alhamdulillah biasa saja. Yang penting saya selalu menjaga kesopanan, yang penting saya selalu dan saya selalu happy, saya selalu senang. Happy aja. Jadi selalu menjaga perasaan tadi, permasalahan tadi dengan selalu senang. Ya, jangan tadi ya perasaannya yang pertama apa? Dari negatif dirubahlah menjadi positif. Kalau negatif thinking tadi dampaknya apa? Anda tidak percaya diri. Anda tidak berharga. Tapi kalau Anda rubah dengan percaya diri, positive thinking dengan apa? Positive thinking, berpikir positif, apalagi ditambah dengan senyum. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Dengan tersenyum, masalah terselesaikan. Ya. Yang berikutnya apa? Menunda respon pelan. Jangan terlalu, setiap ada orang ngomong itu jangan langsung mesti balas. Dipahami dulu, menunda respon. Jangan agresif, jangan menjadi orang yang agresif. Jangan pasif, jangan agresif, tapi yang aktif. Agresif itu menyerang. Cenderung ngomong langsung balas, Itu belum tentu betul. Jadi kalau pasif, diam saja, tidak bisa berkembang. Ya, Anda biasa saja menjadi orang yang aktif, mendengarkan, nanti kalau sudah paham baru bicara. Kalau memang tidak dibutuhkan bicara, ya tidak usah bicara. Kalau berbicaralah kalau jika dibutuhkan. Berkomentarlah jika dibutuhkan. Aktifnya di situ. Oke, paham? Oke, silakan untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mengenali diri agar tidak terlewat dengan waktu produktif sehingga mendapatkan sukses yang tepat waktu? Sedangkan proses dalam menggali bakat dan potensi diri bisa menghabiskan waktu yang tidak dapat ditentukan. Jadi begini, sebenarnya untuk mengenali diri itu banyak cara, metodenya banyak. Teman-teman bisa dari dari hobi kita, dari apa yang kita suka, itu juga bisa dari situ. Dari apa yang kita inginkan, ya, dari apa yang menjadi bakat minat kita, itu bisa, ya itu, ya. Kemudian juga dari tes-tes yang ada yang kami tadi sampaikan, ada tipe-tipe tadi sanguinis, koleris, melankolis, flegmatis, itu juga bisa. Dari situ nanti teman-teman kan bekerja sesuai dengan kenyamanan. Di situ kan sanguinis kan orang-orang, kalau Anda orang sanguinis, kalau Anda bekerja di depan komputer terus sebagai admin yang orang sanguinis kan cenderung suka lebih ketemu dengan banyak orang, suka komunikasi. Kalau di dalam terus, ya itu biasanya mereka tidak nyaman. Berarti kan sebenarnya itu juga bisa diamati dari bakat minatnya, ya. Nah, itu dan itu ada ininya kok, ada alat tesnya. Jadi komputer itu lebih tepat kok, ketepatannya ada. Itu seperti itu. Jadi ada seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan terjawaban, ada tesnya seperti itu. Ya memang kita ini manusia itu kan tidak berhenti sampai di sini. Manusia itu kan cenderung kan berubah berkembang. Dan kita itu berubah berkembang dipengaruhi apa? Lingkungan, pendidikan, permasalahan tadi akan membentuk kita. Nah, selama kita ini mau terus belajar dan berkembang, artinya kita itu bisa. Contohnya saya ini termasuk tipe koleris. Saya sepertinya dulunya sebenarnya tidak terlalu bisa berbicara di depan umum sebenarnya. Tapi karena saya ada satu kesadaran dalam diri saya dulu seorang teknisi.
Seorang teknisi yang setiap hari pegang komputer, memperbaiki elektronika, TV, begitu. Tapi ada kesadaran dalam diri kita, untuk sukses saya harus belajar. Untuk sukses saya harus belajar berkomunikasi. Yang dari sesuatu yang tidak bisa tadi, bisa saya pelajari. Jadi tidak semua menjadi seorang leadership, tidak semua menjadi seorang untuk berbicara di depan umum itu bakat, dan semuanya itu bisa dipelajari. Artinya tidak semuanya itu dari bakat, semua itu bisa dipelajari selama kita ada kemauan, ada tekad kemauan, dan tentunya berlatih. Nah, hobi itu juga bisa, tapi kadang-kadang orang yang bekerja berdasarkan hobi belum tentu sukses juga. Nah, saya punya banyak teman, mereka bekerja berdasarkan hobi, tapi juga tidak sukses. Contohnya mereka hobinya otomotif, dia buka bengkel otomotif, ya hobi di situ, sepanjang hari di situ, ya hobi. Karena hobi seneng, maka dia bekerja tanpa digaji pun siap. Bahkan uangnya berapapun dimasukkan situ siap. Tapi uangnya ada apa dibelikan, ada apa di situ. Karena seneng, diinvestasikan di situ semua. Tapi dia lemahnya apa? Tanpa memikirkan investasi yang dikeluarkan dengan apa itu, dia bisa kembali berapa. Karena dia tidak hitungan, karena sudah terlanjur seneng. Terlanjur seneng, akhirnya tidak dibayar pun nggak apa-apa. Lah itu yang berbahaya. Untuk awal-awal boleh, tapi untuk kelanjutannya, bisnis kan harus berkembang. Harus ada tabungan, harus ada pengembangan. Kalau dia hanya nuruti seneng berdasarkan bisnis, itu rasanya juga tidak tepat. Ya, kita terus belajar dan terus belajar. Nah, untuk sukses itu kita tidak bisa teman-teman, maka yang penting kita berusaha maksimal, hasil itu dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ada orang yang suksesnya setahun langsung sukses, 2 tahun sukses, 3 tahun sukses. Nah, kesuksesan Anda jangan dibandingkan dengan orang lain, jangan disamakan orang lain. Sama seperti orang menanam padi, sama seperti orang menanam sawi. Tahu nggak sawi? Ada orang yang 1 bulan panen, ada orang yang 3 bulan panen, ada orang yang setahun panen, ada orang yang tanam 3 bulan apa padi, 1 bulan apa sawi, setahun apa atau 5 tahun apa nanam duren, 10 tahun apa nanam jati, kan beda-beda. Itu teman-teman sekalian. Artinya apa? Orang kadang-kadang memang cepat sukses, tapi kalau dia berhenti di situ ya tidak. Jadi artinya kadang-kadang memang ada orang yang suksesnya lama, tapi begitu sukses dia banyak besar. Contohnya tadi nanam durian. Nah, kalau saya memang, dan saya sampaikan, saya sarankan teman-teman sekalian, pendidikan setahun dulu boleh. Nanti habis itu kalau kita pengen meningkat lagi, tambah lagi. Kita meningkat lagi, nambah lagi, boleh. Nah, itu belajar lagi, bertahap. Kita tidak mudah puas. Ya, tidak mudah puas. Saya juga ini. Jadi kita apa yang kita dapatkan saat ini, kita lakukan saat ini, kita perbaiki dan kita teruskan lagi, kita tingkatkan terus-menerus. Hidup itu terus-menerus, inovasi terus-menerus. Tidak titik ya, tidak titik, karena selama kita hidup kita terus berubah, belajar. Walaupun saya seandainya sudah dokter pendidikan terakhir, tapi saya terus belajar lagi. Belajarnya melalui kursus, melalui pelatihan, melalui membaca. Itu bisa belajar terus, tidak berhenti. Itu teman-teman sekalian. Bukan berarti kalau wah harus belajar terus, belajar tidak harus di formal. Mungkin adik-adik sekalian belajar D1 atau D3, tidak apa-apa formal di situ. Tapi yang lainnya baca, ikut pelatihan, ikut aktif, itu cukup, tidak apa-apa. Yang penting jangan menutup diri, tidak mau berubah. Ya, dari situ adik-adik sekalian tetap nanti bisa meraih sukses yang ditargetkan. Insya Allah bisa. Yakin menjaga apa? Impiannya dijaga, jangan digadekan dengan emas dan permata. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ucapan kami yang kurang berkenan di hati. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di seminar-seminar yang selanjutnya. Kalau misalnya ada seminar-seminar dari kampus Polindo, langsung join lagi ya. Dan pasti bakalan banyak banget benefit yang bakalan teman-teman dapatkan. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.
Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Semangat, Kak Wina. Makasih, Kak. Makasih. Terima kasih, Kak Wina.